Selalu apa kadang-kadang? Selalu begitu apa tumben doang kan? Selambung. Langsung apa? Ya sekali kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif radhiyallahu anhu qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabih Al-Ghunya wal khamisah taballahu azza wa jalla ala Daud alaihi salam fihi wasadisah raddallahu al-mulka ala Sulaiman alaihi salam fihi والسابعة كشف الله ضر أيوب عليه السلام فيه والثامنة نجى الله عز وجل موسى عليه السلام من البحر وأغرق فرعون في البحر فيه والتاسعة نجى الله عز وجل يونس عليه السلام من بطن الحوت فيه والعاشرة رفع الله عز وجل عيسى عليه السلام من السماء فيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita yang kemarin tentang masalah tentang Asyura. Kemarin sudah berapa? Nabi Daud sudah ya? Nabi Daud, Nabi Sulaiman belum? Nabi Sulaiman. Daud ya? Nabi Daud belum, Nabi Daud belum. Nabi Nuh juga belum. Nabi Nuh ya? Nabi Nuh. Nabi Nuh belum. Oh udah. Nabi Nuh udah. Ya. Jadi melanjutkan daripada yang lalu, kita ambil dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan dalam kitab ini, berkata sebagian para ulama, kenapa Asyura tersebut dikatakan Asyura? Karena diambil dari kata Asyarah, dari kata 10, bahwasanya ada 10 nabi, ada 10 nabinya Allah SWT yang Allah selamatkan di situ, yang Allah gembirakan, yang Allah menangkan daripada keadaan yang sebelumnya. Di antaranya itu kan kemarin sudah kita bahas Nabi Adam, ya, diterima taubatnya, Nabi Idris diangkat ke langit keempat, Nabi Nuh Allah mendaratkan perahunya di hari di Bukit Al-Judi, ya, di hari Asyura juga. Yang terakhir Nabi Ibrahim diselamatkan daripada api Namrud. Yang kelima adalah Taballahu azza wa jalla ala Daud. Yang kelima adalah bahwasanya di hari Asyura tersebut Allah pilih hari tersebut untuk menjadi apa? Menjadi hari pernah terjadi sesuatu dalam pada Nabi Daud, ya, pernah terjadi sesuatu, tidak perlu kita sebut. Dan hal tersebut
ya. Eh, maka atas hal tersebut Nabi Daud bertaubat, ya, bertaubat. Maka diterimalah taubat tersebut Nabi Daud di hari itu. Ya, Nabi Daud semua orang tahu ya, bahwa Nabi Daud adalah ayahnya Nabi Sulaiman. Ayah Nabi Sulaiman seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang perkasa, ya, seorang pemuda yang kuat. Dari sebelum kenabiannya Nabi Daud sudah terkenal kuat. Ayah Nabi Sulaiman, ya, ayah Nabi Sulaiman. Sebelum menjadi nabi, Nabi Daud hari-harinya menggembala kambing, ya, menggembala kambing. Ya. Udah pernah ini? Udah ya? Ya. Itu kan udah, kok tahu? Hah? Sana, kan? Jadi menggembala kambing hari-hari. Hari-hari menggembala kambing, maka suatu saat ya kan Bani Israel meminta kepada nabinya mereka ketika itu bukan Nabi Daud, ada nabi lain. Mereka Bani Israel itu meminta kepada nabinya untuk Allah utus kepada mereka seorang raja biar memimpin mereka, ya. Dalam memerangi, ada raja yang zalim ketika itu, yang semena-mena, yang suka-suka, yang zalim, kekuasaannya terlalu besar dan dia mendolimi orang banyak. Itu raja tersebut namanya Jalut. Wa qatala Daud Jalut namanya Jalut. Jalut itu kan wa qatala Daud Jalutan. Maka ntar Jalut tersebut dibunuh oleh Nabi Daud. Jadi mereka minta raja, ternyata Allah kabulkan. Maka rajanya tersebut Tolut Allah utus, ya. Tolut adalah rajanya mereka. Tapi ya orang biasa-biasa saja, tapi bijaksana, cerdas, pintar. Akhirnya karena sudah ada pemimpin, jadi pemimpinnya rajanya sama nabinya beda. Nabinya mereka minta sama nabinya supaya diutus raja, maka rajanya gitu. Jadi di Bani Israel itu memang biasa gitu. Nabi ya nabi, raja ya raja gitu. Nah, kalau kita kan ya semuanya, ya, Nabi kita Muhammad SAW, ya semua pemimpin kita semuanya, ya kan, apa kata Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka kebiasaan gitu, nabi, raja ya raja. Akhirnya Tolut tersebut kan sudah ada raja, mereka semangat, ayo kita serang, kita lawan itu Jalut. Maka mereka melawan daripada kerajaan Jalut tersebut dengan pemimpin daripada Tolut. Ketika sudah mau ketemu, memang gitu biasanya kalau pasukan hadap-hadapan dulu, nggak langsung serbu, udah soft udah kelihatan, satu lawan satu. Inilah awal mulanya Nabi Daud muncul. Jadi ketika diminta satu lawan satu oleh pasukan Jalut, ternyata pasukan yang maju dari pasukan Jalut tersebut adalah Jalutnya. Ada yang berani sama Jalut ketika itu, ya. Jalut itu gede, badannya besar, dan pakai baju perangnya komplit, besi semuanya, nggak ada yang bisa, besi semuanya mana ada yang bisa. Ini artinya dari ujung kepala sampai ujung kaki besi semuanya. Jadi kalaupun pakai pedang mental ting nggak bakal tembus ke badannya. Itu pakaiannya, dan dia nggak pakai pedang, dia pakai palu besar itu yang kalau yang ada paku-pakunya itu. Jadi dia putar-putar, dia nggak ada yang sanggup angkat palu itu kecuali dia. Jadi kalau dia perang itu putar-putar palu itu, kalau yang kena tangan patah, yang kena kepala pecah semuanya. Jadi orang mau apa yang pakai pedang nggak bisa. Jadi dia kuat sekali. Maka nggak ada yang berani kecuali Nabi Daud ketika itu. Nabi Daud lah siapa yang berani ngelawan Jalut? Saya, kata Nabi Daud, saya. Nah, maka Nabi Daud dimajukan, dikasih senjata sama mereka semua. Silakan pilih senjata yang ada. Nabi Daud nggak pilih senjata tersebut, hanya dipilih apa? Dipilih ketapel yang biasa. Ketapel yang biasa buat gembala. Kalau lagi gembala, Nabi Daud kalau buat jaga kambingnya itu pakai ketapel. Jadi kalau ada serigala, ada macan atau singa yang mau merekam daripada dombanya, itu diketapel dari jauh. Kabur, ya kan? Kabur. Tapi kalau nggak kabur, didatangin itu singa, dimakan Nabi Daud, didatangin. Dibuka itu kan, kalau singa kalau gigit itu nggak bisa lepas. Jadi dilepas sama Nabi Daud, dibuka mulutnya biar lepas itu dombanya. Baru Nabi Daud nggak puas sampai itu mulutnya disobek sampai mati, baru puas. Jadi kalau singa sudah merekam dombanya Nabi Daud bakal mati. Nah, maka itu akhir senjatanya ketapel, dikasih ini nggak mau semuanya ketapel, pakai ketapel aja nggak apa-apa, majulah Nabi Daud satu lawan satu nih, ya. Sebelum pasukan sama pasukan beradu, mereka gitu selalu ada satu lawan satu, dua lawan dua, ya,
3 lawan 3. Nanti kalau udah kelihatan yang mana yang menang, yang mana yang kalah, baru beradu antara pasukan dengan pasukan gitu. Yang jagoannya maju. Jadi Nabi Daud langsung melawan itunya, langsung melawan Jalutnya. Salah itu. Kalau dalam strategi perang salah. Masa pemimpinnya yang maju di awal? Ya kalau kalah ya kalah semuanya bubar. Nabi Daud bukan ketika itu bukan pemimpinnya, Talut ada. Jadi yang maju Nabi Daud. Nah, masih aman ya kan? Jadi Nabi Daud waktu itu belum jadi nabi. Tapi pas lagi udah mau maju, maka Nabi Daud ambil tuh batu, karena pakai tapel kan perlu batu. Pas jalan menuju ke situ dia ambil batu, 3 biji batu kan, pakai pakai asma, tapi itu yang ya kan pakai asma. Nabi Daud yang tahu itu. Di tafsir kita cari nggak nemu, belum nemu. Nah, apa asma yang dipakai itu? Pas ambil ini pakai asma Allah, yang ini pakai nama asma Allah yang ini, pakai asma Allah yang ini. Itu batu tersebut dalam genggaman jadi satu. Jadi 3 batu itu jadi satu. Itu ilmunya nggak punya kita. Ya, dari tafsir kita cari-cari belum nemu. Asma apa yang dipakai oleh Nabi Daud ketika mengambil batu tersebut, sehingga jadi sakti, batunya jadi dahsyat. Maka ketika itu batu tersebut jadi satu di tangan, 3 batu jadi satu, dipakai ke tapel, maju sampai udah dekat. Ini palunya sudah diputar-putar mau. Ini kalau kena aja pecah. Palu yang dipakai sama Jalut tersebut. Nabi Daud dia gede, Nabi Daud masih biasa pemuda kan. Maka akhirnya udah dekat, ketapelnya disiapin, dia udah nyiapin palunya, satunya, dia pas itu baju besi yang ada di badannya semuanya, di kepalanya itu tembus, di kepalanya itu tembus, batu itu menembus besi tersebut, kepalanya pecah, tembus ke yang bagian yang lain, maka hancur, kepalanya berkeping-keping. Udah apalagi jatuh, matilah. Kalau kepala udah hancur, mau hidup tanpa kepala, mati, jatuh, digrek, jatuh. Baru kocar-kacir menanglah. Ketika itu pasukan Bani Israel atas Jalut. Nah, maka giranglah mereka. Diangkatlah itu Nabi Daud jadi raja di mereka. Maka Allah angkat juga Nabi Daud jadi nabi. Nah, itu kisah Nabi Daud banyak sekali. Banyak di Al-Quran ya, ada beberapa di Al-Quran disebut. Ini Nabi Daud adalah ayahnya Nabi Sulaiman. Ya, ayah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman gitu juga mewariskan daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman jadi Nabi Daud jadi raja sampai meninggal. Habis itu Nabi Sulaiman juga jadi raja, gitu kan? Jadi raja sampai meninggal. Nabi Sulaiman katanya pernah di kisahnya ini yang ke-6 ya, bahwasanya pernah kerajaan Nabi Sulaiman Allah cabut dari Nabi Sulaiman, sehingga orang nggak ngakuin lagi Nabi Sulaiman ini raja. Wah dahsyat itu ya, ujian yang berat itu. Seorang raja yang sudah pernah jadi raja dicabut kerajaannya Nabi Sulaiman, sampai ke warga-warga gitu, pergi ke warga nggak kenal, kayak nggak kenal, dicabut sama Allah. Habis tadinya orang apa kata dia, menurut sama Nabi Sulaiman, ini habis itu dicabut kerajaannya sama Allah Taala, maka Nabi Sulaiman orang biasa, sehingga orang nggak kenal. Siapa yang biasa, orang siapa yang gitu, sampai minta makan pun ditolak, nggak dikasih, kayak apa? Allah cabut beberapa hari, ada sebagian tafsir mengatakan beberapa hari, tapi suatu saat Allah kembalikan lagi. Katanya di dalam kisah itu, katanya cincinnya Khotim Sulaiman, cincin Nabi Sulaiman ketika itu hilang. Itulah sebab Allah bikin sebab sehingga kerajaannya tercabut. Maka Khotim Sulaiman itu dikembalikan sama Allah Taala, baru kembali lagi haibah daripada kerajaan tersebut, baru orang mengakuin lagi Nabi Sulaiman itu seorang raja. Itu terjadinya dikembalikannya kerajaan Nabi Sulaiman pun terjadi di hari Asyura. Yang ketujuh, Nabi Ayub terkenal ya, Nabi Ayub. Kita pada tahu Nabi Ayub itu terkenal dengan apa? Dengan sabar ya. Kalau mau sabar Ayub, kan sering itu ada di syair-syairnya. Kalau ente mesti sabar seperti sabarnya Ayub, gitu. Sabarnya Nabi Ayub. Nah, bagaimana Nabi Ayub sabarnya? Nabi Ayub ini seorang nabi yang awalnya kaya raya, punya banyak harta dan keluarga besar, anak cucu, ponakan semuanya ngumpul sama Nabi Ayub. Enak kan, keluarga besar, harta banyak, ngumpul semuanya Nabi Ayub. Allah timpakan kepada Nabi Ayub ujian, ya, sakit yang berkepanjangan, sakit yang lama sekali, sakit yang parah, yang nggak bisa bangun, geletak, nggak bisa bangun, sehingga hartanya Nabi Ayub pakai buat berobat sampai habis, hartanya sampai habis. Itu Nabi Ayub nggak ngeluh, tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah mengeluh, sampai keluarganya pun meninggalkannya. Keluarga satu persatu pergi sono, nggak ada siapa-siapa kecuali satu.
Cuma satu-satunya keluarganya yang tetap sama Nabi Ayub hanya satu, istrinya. Istrinya Nabi Ayub doang yang tinggal dari keluarganya yang setia nemenin Nabi Ayub. Yang lain semua udah pada pergi, hartanya sudah habis. Maka hari-hari dirawat Nabi Ayub oleh istrinya Nabi Ayub, kasih makan. Nabi Ayub nggak bisa ngapa-ngapain, udah kelihatan sakit. Nggak pernah ngeluh, tapi tidak pernah ngeluh, muji Allah terus. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak pernah ngeluh. Sepanjang sepanjang sakitnya. Sampai suatu saat kan lama-lama hartanya kan diambil habis. Mau ngasih makan namanya istri kan cuma ngerawat, nggak ada penghasilan. Lama-lama udah habis total, udah keluarga nggak ada. Terus istrinya juga nggak bisa ngapa-ngapain, mesti ngerawat kan. Akhirnya habis, udah buat makan nggak ada. Mau gimana? Nggak bisa kan nggak makan. Akhirnya istri Nabi Ayub ya udah mesti kerja lah, nggak mau mesti kerja. Gimana kerjanya? Nyuci di rumah-rumah tetangga, nyuci dapat bantu-bantu, dapat duit itu hari makan buat makan Nabi Ayub. Setiap hari begitu. Sampai itu pun difitnah sama orang apa? Jangan terima istri, jangan terima kerja. Kenapa jangan terima kerja? Nanti ketular sial. Nanti kalau kita terima kerja istri Nabi Ayub, ntar keluar sialnya keluarga kita. Jangan terima. Jadi nggak ada satupun di kampung itu yang terima istri Nabi Ayub kerja lagi. Udah habis, nggak ada lagi. Sampai sebegitunya, dari awal kaya raya banyak keluarga, sampai akhirnya udah nggak ada. Itu hari gimana mau makan, nggak ada. Akhirnya berpikir istrinya Nabi Ayub zaman dulu kan suka ada itu apa? Sanggul, ya kan, sanggul. Kalau orang acara-acara nikah kan ada disewain sanggul gitu kan, sanggul. Sanggul itu dari apa? Kan dari rambut diputer-puntelin kan, ntar dijepit di rambut yang asli, ditempel itu kan sanggulnya itu. Nah, itu dulu laku itu. Maka berpikir istri Nabi Ayub ada rambutnya, ada kepangnya kiri kanan, ada kepang dua. Zaman dulu kan orang kepangan gitu kan. Itu kepangan yang satu dijual buat makan tuh hari. Laku dijual buat makan tuh hari, tanpa tahu Nabi Ayub. Dijual, beli, makan. Tapi Nabi Ayub kan tahu keadaan. Ditanya, ini dari mana duitnya? Kan orang udah nggak terima kerja lagi. Akhirnya jujur, ngomong dah, istri Nabi Ayub jujur, dibuka jilbabnya, kelihatan kepangnya satu udah copot. Itu langsung Nabi Ayub semenjak itu sujud sama Allah Ta'ala. Nggak ngeluh, sujud sama Allah Ta'ala. Berjanji sama Allah Ta'ala, saya nggak bakal bangun dari sujud saya ini, saya nggak angkat kepala sampai keadaan saya engkau rubah menjadi bagus. Kalau enggak, ya mati. Mati dalam keadaan sujud. Kalau enggak dibaikin, saya nggak bakal angkat kepala saya. Kalau nggak dibaikin keadaan ini, saya nggak bakal angkat kepala saya dari sujud ini. Terserah, mati nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya Allah Ta'ala dengar doa dari Nabi Ayub tersebut. Itu Nabi Ayub pas sujud itu kan sebelahnya kan di tanah gitu, di bawah pohon gitu. Kakinya nyenggol batu. Kesenggol tuh batu sebelahnya dikit. Kesenggol gitu doang. Gitu kan, ada batu sebelahnya kesenggol apa kakinya Nabi Ayub. Itu di bawah batu tersebut muncul air, memancar air. Mata air keluar gitu banyak sampai kena ke badan Nabi Ayub, nutupin badan Nabi Ayub. Itu kena itu air, itu Nabi Ayub badannya yang tadinya sakit kembali segar dari awal, lebih segar dari yang awal. Lebih sehat dari yang awal. Wah, main air, tenggelam dalam air. Nabi Ayub itu tenggelam dalam air, udah, tapi segar, udah badan udah segar, udah nggak rasa sakit lagi, udah bisa. Itu Allah kirim belalang terbang, kalau lihat air belalang suka datang ramai. Belalang kalau datang ramai, gitu. Belalang kalau lagi wabah belalangnya, datang belalang nginjepin daripada sekitar Nabi Ayub, datang ke Nabi Ayub. Allah kirim. Itu belalang Allah kirim, semuanya dari emas. Belalang itu yang terbang, kakinya emas, bulunya emas, badannya emas, datang gitu ke Nabi Ayub, belalang emas. Akhirnya Nabi Ayub ambilin itu belalang, kan nggak susah nangkep belalang, tangkapin, dikumpulin. Ya Allah, saya atas karuniamu nggak pernah kenyang. Ya Allah, saya atas karunia pemberianmu, saya tidak pernah kenyang lagi. Ya Allah, lagi, kasih lagi, banyak lagi. Saya nggak bakal kenyang.
Engkau yang ngasih, saya nggak bakal kenyang. Saya minta lagi loh sampai kembali kekayaan Nabi Ayub tersebut menjadi 2 kali lipat daripada yang awal ambil. Dan keluarganya pun kembali kepada Nabi Ayub menjadi 2 kali lipat juga, lebih banyak lagi daripada yang awal. Itu kejadian tersebut, sembuhnya Nabi Ayub dari ujian itu terjadi di hari Asyura, bergembira. Akhirnya bergembiralah Nabi Ayub. Yang berikutnya, Nabi Musa sudah tahu semua ya. Nabi Musa sudah pernah kita kisahin yang tahun lalu ya. Nabi Musa selamat daripada kejaran Fir'aun, membelah laut ya. Fir'aun tenggelam di situ. Itu terjadi. Udah pernah ya kita kisahin satu Nabi Musa khusus ya. Ya. Habis itu Nabi Yunus. Nabi Yunus pun juga. Nabi Yunus setelah berdakwah ngajak satu kaumnya ya, Nabi Yunus diutus kepada suatu kaum ya, suruh nyembah Allah, sembah Allah yang ngasih rezeki kita, sembah Allah yang ciptain kita, sembah Allah yang sudah siapkan alam semesta buat kita lahir udah dikasih tempat, dikasih ini, sembah dong Allah Taala. Ngajak ke kaumnya, ini kaumnya nggak mau, ya kan? Sembah dong Allah yang sudah berbaik sama kita, ya kan? Sembahlah Allah yang Maha Kuasa, nggak mau. Berhari-hari Nabi Yunus sampai kesel. Yang ada dihina, disakitin, dicemoohin, capek kan gitu, hari-hari ya seorang nabi ya manusia juga ya kan. Akhirnya Nabi Yunus marah, ya, lama-lama marah. Ini gimana, nggak berakal apa gimana diajak nyembah siapa sih, kan semua orang tahu yang disembah juga Allah yang Maha Kuasa, bukan nyembah pohon, bukan nyembah batu, yang ngasih kita makan, yang ngasih kita buah-buahan, yang kita sembah kan jelas, artinya bukan sesuatu yang aneh-aneh, yang diajak itu supaya Allah ntar limpahkan lagi rezeki sama kita, Allah kasih nikmat lagi. Akhirnya Nabi Yunus marah, ditinggal, kaumnya pergi. Udah, kalau begitu kalian nggak bisa didengar-dengar, nggak bisa mendengar apa yang saya katakan, ditinggal, pergi dalam keadaan marah. Itu diancam sama Nabi Yunus, diancam, ini 3 hari lagi azab bakal turun. Habis saya pergi, 3 hari lagi azab bakal turun. Tuh awan udah begitu tuh, awan, bayangin coba kalau awan muter-muter depan kita, awan di atas kita muter-muter, yang warna merah, warna hitam, itu udah bala udah mau turun. Udah siap 3 hari lagi soalnya. Gitu. Awan sudah siap-siap mau numpahkan azabnya. Angin, petir ya segala macam. Itu Nabi Yunus tinggal. Itulah satu-satunya kaum Nabi Yunus ini. Kaum Nabi Yunus ini satu-satunya kaum yang Allah azab sudah mau jatuh, nggak jadi jatuh. Nabi Yunus ini, kaum Nabi Yunus. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Katanya tidak bermanfaat iman seseorang kalau sudah azab sudah diambang. Bakal kena. Tidak bakal bisa nolak azab ini. Kecuali illa qauma Yunus. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Gak ada satu kaum yang sudah diancam sama nabinya, gara-gara mereka nggak mau beriman, sampai azab sudah kelihatan mata, habis mereka itu semua, nggak bakal ada tersisa. Walaupun beriman, nggak, udah, ya beriman, cuman azab bakal kena, gitu, nggak bakal bisa selamat. Illa falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Allah selamatkan. Satu-satunya. Diselamatkan. Bagaimana caranya mereka selamatkan? Mereka ketika tahu ancaman 3 hari, ya kan, masih sempat ini. Akhirnya mereka awan udah muter-muter depan, tinggal jatuhnya aja. Akhirnya mereka semua kumpulkan semua warga, semuanya suruh nangis, suruh mohon sama Allah Taala. Hewan-hewan yang ada semua kumpulin juga. Pisahin tuh antara hewan yang kecil sama hewan induknya. Yang hewan-hewan yang masih bayi, yang masih nyusu, disuruh taruh di sono, induknya taruh di sono, biar nangis juga. Biar nangis, hewan nangis, ini nangis, semua nangis. Kita minta sama Allah, biar diangkat ini azab. Akhirnya Allah dengar, Allah angkat. Tapi Nabi Yunus sudah nggak ada. Nabi Yunus sudah pergi kemana? Udah pergi ke laut. Nyebrang samudra, pergi, udah ninggalin kaumnya, nyebrang nyari pulau lain lagi, nyari daratan lain lagi. Ini Nabi Yunus ketika naik ke perahu tersebut, itu orang tahu lah kan, kita melihat Nabi sama lihat orang biasa beda. Ini kaumnya Nabi Yunus di sini kaumnya. Ini Nabi Yunus pergi ke sana ya bukan kaumnya lagi, gitu kan?
Nabi Yunus kan kaumnya sini doang. Tapi ketika masuk ke perahu tersebut walaupun orang lain, tapi Nabi Yunus tahu, orang-orang itu tahu ini seorang nabi. Beda, wajahnya beda, pasti cahayanya beda, sikapnya beda. Maka ketika naik ke perahu itu kan, perahu gimana sih kalau zaman dulu kan perahu buat kendaraan umum. Kendaraan umum kan dulu zaman dulu ya perahu gitu kan. Kalau di daratan ya hewan-hewan ya kan. Ini kayak kendaraan umum. Zaman sekarang kendaraan umum apa? Angkot ya kan. Angkot. Zaman dulu perahu. Kalau dari sini mau ke sini naik perahu. Itu kalau angkot kalau mau naik angkot nggak mau jalan kalau nggak penuh. Ya kan angkot kalau nggak penuh nggak bakal jalan. Ya nunggu dulu penumpang, ada lagi nggak penumpang, ada lagi penumpang. Udah penuh baru jalan. Perahu gitu juga. Zaman dulu gitu juga. Namanya angkutan umum, ya kan nggak bakal jalan kecuali penuh dulu, tunggu penuh deh itu dipadetin. No, udah penuh semuanya, baru jalan. Ya namanya penuh kan perahu ya pas-pasan gitu, kan sama air deket, lebih dekat ke air nih air bisa kepegang sama air apa kita karena penuh kan berat. Nah, di tengah laut badai kan ombang gitu kan, terombang ambing dengan badai yang ada, ombak yang besar, itu kan dikit-dikit masuk air, mesti dibuang, masuk air mesti buang, mesti cepet-cepet. Tapi namanya badai kan cepet banget masuk airnya. Kalau nggak buru-buru, nggak kecepatan masuknya daripada buangnya, ya masuk semua tenggelam lah. Tenggelam air kalau udah dikit aja udah permukaannya dan sama air tenggelamnya, udah tenggelam semua, nggak ada yang selamat satupun. Jadi buru-buru buang-buang karena di badai, akhirnya nggak bisa karena kepenuhan. Ini angkotnya kepenuhan, angkotnya terlalu banyak penumpangnya, nggak bisa. Mesti diringankan dikit. Bagaimana caranya? Ya satu orang mesti dikorbankan. Kalau nggak semua tenggelam. Mau semua tenggelam atau satu aja deh, gitu. Supaya kita nggak capek banget di nguras airnya. Akhirnya lama-lama, akhirnya sepakat bahwa satu orang mesti dikeluarkan. Terserah. Tapi walaupun terserah itu, mereka tahu ini Nabi Yunus jangan. Nabi Yunus jangan. Kenapa? Ini kan Nabi. Kita butuh doanya. Nanti kalau dia yang keluar, kita ntar ini badai ini. Siapa yang doa buat selamat? Mereka tahu tuh, walaupun satu orang mesti keluar, jangan Nabi Yunus. Tapi jangan aneh juga, yang lain deh gitu. Yang mana aja deh, yang penting jangan Nabi Yunus, jangan aneh gitu kan. Yang mana terserah gitu. Pokoknya Nabi Yunus jangan, semuanya sepakat, jangan Nabi Yunus karena kita butuh Nabi Yunus. Nabi seorang nabi, orang soleh. Maka diundi. Jatuhnya namanya Nabi Yunus. Jangan undi lagi. Pokoknya jangan Nabi Yunus. Undi lagi kedua, Nabi Yunus lagi. Nabi Yunus siap buka baju, udah mau terjun. Jangan sekali lagi dikasih kesempatan. Kami mau jangan Nabi Yunus, undi lagi. Nabi Yunus juga namanya. Akhirnya Nabi Yunus tahu ini memang maunya Allah. Udah siap, kata Nabi Yunus siap. Akhirnya memang maunya Allah. Ya siap, udah nggak ada pilihan lain terjun Nabi Yunus. Itu langsung Allah wahyukan ikan paus ya dari samudra langsung tuh jemput. Diwahyukan perintah. Telan Nabi Yunus tapi jangan dicelakai, jangan dihancurkan badannya. Telan Nabi Yunus, langsung datang tuh ikan paus. Pas Nabi Yunus terjun langsung bruk, pas detiknya tuh bruk langsung dimakan sama ikan paus tersebut. Langsung masuk ke dalam, dibawa jalan-jalan. Itu Nabi Yunus kan ini mati. Orang makan ikan mati nggak? Mati udah, rasanya ini mati. Udah, ini pindah alam apa gimana ya? Jadi mau ngerasa ini sekarang Anda masih di sini apa udah di barzakh gitu kan? Mau ngerasa, mau coba gerak gitu kan? Ini masih bisa gerak apa enggak atau gimana deh nggak ngerti kan? Udah, pokoknya perkiraannya mati udah gitu kan? Orang ketelan ikan, pas mau gerak tangan kaki tuh masih gerak, masih hidup nih gitu kan? Masih hidup ini. Akhirnya sujud Nabi Yunus. Ya Allah, saya jadikan tempat sujud kepadamu di tempat yang manusia manapun tidak pernah sujud di situ. Dibawa jalan-jalan ke Nabi Yunus, dibawa samudra semuanya, mendengar itu tasbih hewan-hewan yang ada, ya, hewan-hewan yang ada di laut. Maka Nabi Yunus nanya, ini suara apa? Ini suara tasbih hewan-hewan laut. Maka Nabi Yunus membuat tasbih. Tasbihnya Nabi Yunus didengar sama malaikat. Malaikat, ya Allah, ini saya mendengar suara yang nggak asing, tapi di daerah yang nggak mungkin situ manusia. Apa iya gitu kan malaikat kan?
bertanya ke Allah, itu suara maknanya, itu suara Abdi Yunus, itu suara hambaku Yunus bertasbih. Ya Allah, kok begitu kesiannya? Maafin ya Allah, maafin. Hari-hari amal baiknya sehari-hari masuk naik ke langit, amal yang banyak. Maafin ya Allah kalau ada sesuatu atasnya sampai di bawah laut begitu. Syafaat, malaikat itu ngasih syafaat ke Nabi Yunus. Ya Allah, maaf. Iya, diterima syafaatnya malaikat tersebut, maka Allah perintahkan itu ikan paus suruh muntahin Nabi Yunus. Itu antara waktu duha sampai isya sebagian orang mengatakan. Ditelannya waktu duha, dimuntahkannya waktu isya. Itu ada sebagian ulama mengatakan begitu, waktu duha ditelannya. Jadi Nabi Yunus kan bertasbih dalam perut ikan tersebut disebut dalam Quran. Fi dzulumatin salas, dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan kan? Kegelapan. Jadi mana kegelapan yang 3 tersebut? Allah sebut fi dzulumatin salas, 3 kegelapan. Mana 3 kegelapan? Kegelapan perut ikan hiu, ikan paus. Iya jelas ya. Dalam perut ikan ya mana ada cahaya. Nabi Yunus bertasbih di dalam 3 kegelapan. Kegelapan mana? Perut ikan paus gelap. Samudra itu nggak ada cahaya, dalam samudra yang dalam itu nggak ada cahaya. 2. Yang 3 lagi mana? Katanya malam kan sebagai, tapi katanya ditelannya duha. Waktu duha, nggak ada malam itu waktu duha. Katanya sebagian ulama mengatakan itu ikan paus yang makan Nabi Yunus dimakan lagi sama ikan paus yang lebih besar lagi di dalam samudra. Dimakan lagi, jadi 2 ikan yang memakan ikan, ya kan? Banyak itu ikan kecil dimakan sama ikan besar, ya kan? Rupanya ikan paus yang sebegitu besarnya masih ada lagi yang lebih besar di situ di samudra, dimakan lagi sama ikan paus. Maka 3 kegelapan itu, maka Allah selamatkan. Ketika selamatkan Nabi Yunus itu sudah habis nih, bulu nggak ada lagi bulu di rambut, nggak ada rambut lagi di tubuh Nabi Yunus. Sudah habis, kena cairan lambung, kena cairan perut ikan paus tersebut, habis semuanya. Kulitnya masih, cuman rambutnya sudah nggak ada, bulunya nggak ada, semuanya sudah gundul, udah luka lah, sakit kan, sakit, trauma, gimana sih? Akhirnya ditaruh ke pinggir pantai. Allah tumbuhkan itu pohon, namanya pohon yakutin, kof sama top, yakutin itu pohonnya pohon merambat. Pohon apa itu namanya? Pohon kalau sekarang pumpkin, labu yang itu besar, labu yang kuning, yang oranye. Itu kan ngerambat tuh, daunnya lebar. Nabi Yunus, jadi walaupun dia rebahan di bawah pohon itu, daunnya nutupin aurat, nutupin apa. Jadi daunnya lebar. Jadi Nabi Yunus di situ sampai pulih, rebahan sana, rebahan sini, bisa makan tuh, dimakan tuh buah labunya itu bisa dimakan ya, bisa dimakan mentah-mentah ya. Kalau kita ya, bisa makan mentah-mentah. Mukanya nggak susah, disobeknya itu nggak susah. Lembut ya, lembut. Maka dimakan itu buah itu sampai pulih. Minumnya Allah putus itu kambing ibex bahasa Inggrisnya. Kalau kambing liar, kalau di ini kambing liar yang bisa naik gunung, yang tanduknya gitu, yang tanduknya kayak rusa, tapi kambing. Nah, itu yang betina datang ke Allah utus datang ke Nabi Yunus supaya Nabi Yunus minum dari air asinnya, dari susunya. Dari air susu kambing tersebut Nabi Yunus minum sampai pulih, sampai sehingga sehat lagi. Itu Nabi Yunus ketika itu kenapa di antara keistimewaan daripada pohon itu serangga nggak bisa dekat. Jadi walaupun kulit luka itu nggak ada laler, nggak bisa hinggapin. Sampai Nabi Yunus sehat lagi, baru Nabi Yunus kembali ke kaumnya. Satu lagi terakhir Nabi Isa diangkat ke langit. Itu 10 daripada kejadian daripada istimewa daripada hari Asyura. Mudah-mudahan kita dikasih keberkahan hari Asyura. Kalau yang udah puasa hari Asyura, ya berarti udah dihapus dosanya setahun. Tapi dosa kecil ya, dosa besar nggak bisa dihapus dengan hari Asyura. Yang bisa dihapus setahun itu hanya dosa kecil. Jadi kalau dosa besar mesti setahun stop dulu. Kalau dosa kecil terus menerus, itu kan dosa besar namanya. Orang terus tiap hari dosa kecil, itu dosa besar. Itu nggak kehapus sama hari Asyura. Kalau pengen kehapus, dia mesti stop dulu. Setahun nggak mengulangi. Baru itu sembuh. Kalau hatinya ada luka, baru sembuh dari luka dosa besar itu. Barulah dosa kecil ntar jadi dosa kecil lagi. Nah, dosa-dosa kecil yang itu bisa dihapus tuh dengan luka-luka kecil gitu kan, bisa dihapus dengan Asyura. Tapi kalau enggak, luka yang sudah menjadi besar itu dalam hatinya itu nggak bakal sembuh kecuali dengan setahun dia tobatnya.
atau dengan Arafah, dengan haji Arafah. Baru itu luka yang ada sebab dosa yang dilakukan besar itu baru hilang dari hatinya setelah Arafah, hadirah Arafah atau setahun berhenti. Baru lantar yang kecil-kecil lagi itu yang berikutnya baru jadi kecil, baru kehapus dengan istighfar, baru kehapus dengan ini. Ya mudah-mudahan kita Allah bersihkan daripada macam-macam dosa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu You